sore nih, Pak, ya. Kita ketemu lagi. Iya Mbak, ketemu lagi. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Hai. Rekan-rekan, hari ini kita akan lanjut ya terkait dengan gimana nih kita akan melakukan riset di bidang psikologi dengan baik, tepat untuk dapat menghasilkan interpretasi yang tepat juga. Nah, kali ini saya bersama dengan rekan saya yang cantik, Paya. Mungkin nanti Paya perkenalan dulu ya. Kayak Buat yang teman-teman yang nggak tahu, panggilannya Paya, nama betulnya adalah Fasya gitu ya. Nah, kita iya, akan membahas tentang kita akan bahas tentang asumsi klasik ya, Pak ya. betul Mbak. Nah, teman-teman, kalau kita akan melakukan pengujian apakah sesuatu itu dipengaruhi oleh hal yang lain gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan uji regresi. Nah, uji regresi itu dapat dilakukan dengan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu gitu ya. Nah, mungkin Pak ya perkenalan diri dulu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fasyadi Sarasvati. Saya biasa dipanggil Paya, dan di sini saya akan sharing-sharing nih lebih lanjut ya Mbak, terkait dengan uji asumsi klasik. Yang pertama ini nanti akan ada uji linearitas, seperti itu Mbak. Iya, betul. Nah, jadi uji asumsi klasik ini memang ada tiga. Satu itu adalah linearitas. Dua lagi kita tonton ya video yang berikutnya ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu nih. Apa sih uji linearitas itu? Coba Pak ya, bisa nggak minta tolong disampaikan gitu ya pada rekan-rekan yang juga mau belajar nih. Oke, kalau gitu Mbak, aku sekalian untuk share screen ya Mbak, terkait Ya. dengan materinya dan juga nanti akan aku jabarkan cara penggunaan aplikasi SPSS-nya gitu Mbak. Ah, iya ya, sip. Oke, aku share screen. Ini apakah sudah terlihat? Sudah. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anissa dan rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Fasya. Di sini saya akan menjelaskan nih terkait dengan pengolahan data untuk penelitian kuantitatif, yaitu uji asumsi klasik, di mana nanti yang akan dibahas di sini adalah terkait dengan uji linearitas. Kita langsung masuk aja. Nah, jadi kita masuk dulu ke uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu apa sih, teman-teman? Nah, uji asumsi klasik itu adalah serangkaian tes dalam analisis regresi untuk memastikan data itu memenuhi asumsi-asumsi dasar yang diperlukan agar hasilnya itu dapat valid gitu. Nah, tujuan dari uji asumsi klasik ini adalah untuk memastikan nih bahwa model yang nanti dibangun itu memenuhi asumsi-asumsi dasar yang diperlukan agar hasil dari estimasinya dan juga inferensial statistiknya juga dapat valid dan juga dapat diandalkan. Nah, di sini itu regresi ada dua macam, teman-teman. Ada regresi sederhana dan juga regresi berganda. Nah, kita bisa masuk ke yang selanjutnya. Nah, ini ada perbedaan dari regresi sederhana dan regresi berganda. Nah, kalau regresi sederhana itu model statistiknya dapat memprediksi nih nilai variabel dependennya itu berdasarkan satu variabel independen. Sedangkan kalau regresi berganda itu memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan dua atau lebih variabel independen. Nah, di sini juga ada contoh persamaannya, teman-teman, di mana Y sama dengan A plus 2BX. Plus BX, maaf. Ini di regresi sederhana. Maksudnya apa sih? Nah, kalau Y itu adalah variabel terikat yang nantinya itu akan diramalkan gitu saat analisisnya. Lalu kalau misalkan A itu adalah intercept, yaitu nilai di mana Y pada saat X-nya itu 0, dan juga B itu adalah slope, di mana rata-rata Y terhadap perubahan satu unit X gitu, dan koefisien A itu adalah koefisien regresinya. Jadi nanti ada regresi A, ada regresi B, dan ini karena ada cuma satu, jadi cuma ada satu A dan satu B. Nah, sedangkan kalau regresi berganda itu tuh ada banyak, teman-teman, bisa dua atau lebih. Jadi di sini sampai BN XN gitu. Perbedaannya seperti itu untuk contoh persamaan regresinya. Dan untuk asumsinya, kalau regresi sederhana itu ada uji linearitas, ada uji normalitas, dan heteroskedastisitas. Sedangkan kalau regresi berganda itu ditambah uji multikolinearitas. Jadi ini nanti semuanya
akan saya coba jelaskan dan sharing-sharing nih terkait dengan bagaimana caranya di video Video selanjutnya. berikutnya, ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kenapa nih uji asumsi klasik itu menjadi penting? Nah, karena uji asumsi klasik ini dapat memastikan nih bahwa estimasi parameter regresi itu tidak bias dan juga tetap efisien gitu. Nanti juga uji asumsi klasik itu menjadi penting karena uji hipotesis dan interval kepercayaan yang valid itu memerlukan asumsi-asumsi dasar ini. Jadi kalau misalkan asumsi yang baik itu di mana semuanya itu terpenuhi gitu. Dan juga akan mendapatkan prediksi yang akurat nih terkait dengan model asumsi klasik gitu yang nanti akan kita analisis lebih lanjut. Dan jenis-jenis uji asumsi klasik ya seperti yang tadi sudah saya katakan itu nanti akan ada 4 dan 3 ini untuk uji regresi sederhana, kalau 4 ini ditambah untuk regresi linear berganda. Sementara kalau autokorelasi itu untuk data time series dan juga runtut waktu. Jadi tergantung dengan penelitian teman-teman ya, apakah masuknya ke regresi sederhana atau nggak berganda atau ada datanya itu yang memerlukan runtut waktu gitu teman-teman. Dan di sini kita coba masuk ke contoh kasusnya, di mana terdapat penelitian kuantitatif mengenai pengaruh variabel X terhadap variabel Y di kota Z. Nah, masing-masing item itu dinilai dengan skala Likert 1 sampai 6, di mana 1 sangat sesuai, sangat tidak sesuai, hingga 6 sangat sesuai. Peneliti mengumpulkan 65 data partisipan, yang kemudian harus diolah dan diinterpretasikan hasilnya. Nah, untuk ini kita harus melakukan uji linearitas terlebih dahulu. Nah, dari tadi kan udah di-mention nih uji linearitas. Uji linearitas itu apa sih, teman-teman? Nah, uji linearitas itu uji yang bertujuan untuk melihat apakah model yang dibangun itu mempunyai hubungan linear secara signifikan atau enggak gitu, sehingga model itu benar-benar menggambarkan hubungan yang ada. Dan juga uji model regresi yang baik itu adalah model yang memiliki hubungannya yang linear, teman-teman, gitu. Sehingga nanti akan dapat valid juga nih uji regresi yang digunakan apabila uji linearitasnya juga mempunyai hubungan yang linear. Dan ini kriterianya, teman-teman. Nanti kita akan menggunakan dua kriteria, di mana yang satu menggunakan p-value atau deviation from linearity, yaitu di bawah 0,05, maka terdapat hubungan linear yang signifikan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Sehingga kalau misalkan yang kedua, ini kita pakai F-hitung dan F-tabel. Nah, nanti akan aku jabarkan juga maksudnya apa nih F-hitung dan F-tabel. Nah, kalau misalkan F-hitung itu lebih kecil daripada F-tabel, maka ada hubungannya linear dan juga signifikan antara variabel independen dan juga variabel dependen. Dan ini untuk langkah-langkah SPSS-nya, boleh di-screenshot. Dan saya akan coba untuk mengaplikasikannya dalam SPSS. Oke teman-teman, di sini jadi udah ada datanya ya, contoh datanya dari variabel X dan variabel Y. Di sini ada total dari variabel X, semuanya itu ditotal, dan juga ada total dari variabel Y, dan semuanya itu berjumlah 65 data teman-teman. Selanjutnya, untuk memindahkan ke SPSS, kita harus copy dulu semuanya ya teman-teman. Di copy, lalu kita pindah ke aplikasi SPSS. Di sini saya sudah buka ya aplikasinya, dan tinggal di paste saja di sini teman-teman. Kita juga harus cek lagi apakah semua datanya sudah terpaste dengan benar atau tidak. Nah, benar. Ini udah ada 65 data ya teman-teman, sesuai dengan data awal tadi. Nah, di sini ada variabel X dan variabel Y, dan saya ingin mengubah semuanya, ingin mengubah tampilannya. Nah, caranya bagaimana? Kita klik ke variabel view, dan di sini kita bisa langsung ubah aja namanya menjadi, misalkan ini variabel X, ini menjadi variabel Y. Lalu juga kan di sebelumnya itu angkanya ada desimal 20 di belakang koma ya. Saya ingin menjadi angka bulat, jadi di desimalnya dinolkan seperti itu. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk langkah pertama dalam uji linearitas adalah klik analyze, lalu nanti klik compare means dan klik yang means teman-teman. Nanti masukkan variabelnya.
Nah, di sini ada dependent dan juga independent. Nah, variabel X merupakan variabel dependent, jadi diklik di sini, dan variabel Y merupakan variabel independent, jadi dimasukkan ke yang sini. Nah, nanti kita buka juga atau klik yang bagian options. Nanti kita klik yang test for linearity. Jadi dicentang yang ini, lalu continue, dan nanti klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, jadi untuk linearitas itu cukup seperti ini ya, teman-teman. Dan untuk melihat tabel ini dan juga bagaimana interpretasinya akan saya jelaskan berikutnya. Wah, ini hasilnya ya Pak ya. Betul, Setelah Mbak. kita coba pakai SPS tadi. Nah, ini gimana nih artinya? Bisa diceritakan nggak? Sehingga teman-teman punya gambaran kalau dapat ini artinya apa nih? Oke, jadi teman-teman nanti setelah tadi mengikuti langkah-langkahnya, nanti akan keluar tabel seperti ini ya di outputnya. Dan yang dibaca itu yang ANOVA table ini, teman-teman. Yang pertama, kita lihat dulu dari signifikansinya, teman-teman. Di sini, di mana signifikansinya itu yang dilihat yang deviation from linearity. Dilihat yang ini, 0,108. Nah, kriterianya adalah signifikansi harus di atas 0,05 sehingga terdapat hubungan yang linear. Sementara ini 0,108 berarti hubungannya juga linear ya antara variabel X dan variabel Y. Dan juga bisa diperkuat nih dengan melihat F hitung dan F tabelnya. Caranya gimana? Kita lihat di kolom yang DF ini. Nanti akan ada angka yang 19 dan juga 44. Nah, angka ini itu yang nanti akan digunakan untuk menjadi F tabelnya, teman-teman. Aku akan tunjukkan F tabelnya itu akan seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin melihat, aku sudah siapkan juga tabelnya, tabel distribusinya. Nah, seperti ini. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, ini kita pakai DF-nya yang 0,05, teman-teman. Nanti tergantung dengan DF1 dan DF2 dari teman-teman ya, tabel teman-teman. Nah, kalau tadi aku itu masuknya adalah 19 dan 44, maka DF1-nya 19 dan DF2-nya itu 44. Nah, jadi yang dilihat 19 dan 44. Jadi F tabelnya adalah yang ini, teman-teman, 1,828. Jadi kalau dibulatkan itu menjadi 1,83 ya, teman-teman. Gitu. Nanti kalau misalkan cari F tabel ini tuh ada di mana-mana. Jadi ada di Google juga ada. Teman-teman bisa cari aja dan lihat juga alfanya apakah pakai 0,05 atau 0,01. Tergantung dengan penelitian teman-teman. Kita lanjutkan lagi ke PPT-nya. Nah, tadi karena 19 dan 44, jadi kita lihat F tabelnya itu yang 1,83 ini ya, teman-teman. Sementara F hitung kita itu adalah 1,572. Nah, kriterianya adalah F hitung harus kurang dari F tabel. Di sini F hitungnya 1,572 dan F tabelnya 1,83, di mana itu kurang dari F tabelnya. Maka kesimpulan yang ini bisa diperkuat dengan kesimpulan yang kriteria pakai F hitung ini. Jadi terdapat hubungan yang linear antara variabel X dan variabel Y. Dan ini untuk interpretasi hasilnya ya, teman-teman, bisa dilihat di sini. Berdasarkan tabel 1, hasil uji linearitas menunjukkan bahwa p-value-nya itu adalah 0,108, di mana lebih dari 0,05. Artinya terdapat hubungan yang selaras secara positif antara variabel X dan variabel Y. Temuan tersebut diperkuat dengan nilai F hitung yang diperoleh sebesar 1,572 kurang dari F tabel, yaitu 1,83, yang juga mendukung kesimpulan bahwa hubungan antara variabel X dan variabel Y tetap linear. Oleh karena itu, hubungan yang selaras secara positif antara variabel X dan variabel Y menunjukkan bahwa peningkatan nilai variabel X akan diikuti oleh peningkatan variabel Y. Ini contoh interpretasi hasilnya. Seperti itu, Mbak Anissa. Wah, jadi jelas ya, ini adalah salah satu asumsi sehingga kalau yang namanya linier berarti sejalan gitu ya. Kalau yang satu naik, berarti yang kedua juga akan Naik. naik gitu. Mm-mm. Yang berarti ada hubungan nih, ada
keterkaitan nih gitu ya, sehingga dapat dilakukan uji regresi berikutnya begitu. Tapi belum cukup ya, karena ini baru satu ya, Pak Baru ya. satu, Iya, betul-betul Mbak. jadi kalau regresi sederhana aja minimal ada 3 asumsi yang kita lakukan, Mm-mm. ini salah satunya. Kita nantikan ya yang kedua dan yang ketiga. Terima kasih banyak ya Betul. Pak ya atas Terima kasih banyak. informasinya, sehingga ini tentu akan bawa manfaat ya buat teman-teman dalam melakukan penelitian, sehingga kita dapat menginterpretasikannya juga secara tepat untuk kemudian kita dapat mengambil kesimpulan dari suatu data yang tersedia. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Mbak atas waktunya, senang Iya. sekali. Baik, rekan-rekan, nantikan uji yang kedua dan ketiga di video berikutnya. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima Yuk. kasih.